Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Sebelum Sabar dong, sabar. Apa kabar kok sebelum? Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana Waalaikumsalam. kabar? Sabar, aku juga belum jawab salamnya. Astagfirullahaladzim. Ku colok nih biji mata online nih. Ulang. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Hari ini, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, izinkan saya untuk Ngapain membaca. baca-baca teks? Jadi kayak baca berita, tahu? Senyum, salam, sapa, doalah bentar. Baru sebelum kita mulai. Alhamdulillah, semoga respon dulu loh kondisi mereka. Dan Alhamdulillah, sebelum kita mulai, terlalu cepet. Ini udah berapa kali deh, masa ini mulu yang dibenerin? Kita baru kedua, Kak. Sudah. Lan, ulang. Assalamualaikum teman-teman. A. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Bagaimana kabarnya? Hari ini enakin dong. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga teman-teman semua dan mohon maaf diulangi. Gak pakai Semoga, maaf. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada malam hari ini, Ngapain izin pegang-pegang pena? Ada-ada aja gerakannya. sebelum kita memulai pembelajaran malam hari ini, izinkan saya membacakan doa dan silahkan teman-teman mengaminkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar, Dengan yang benar. Setiap tasydid kasih jeda. Ulangi, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirullah. Jedain itu. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah, Engkau yang maha agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa Santai. bil Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Fahman apa fahmau ya? Bebas. Yang penting stabil. Jangan yang di awal fahmau. Nanti yang di sana itu gunahnya fahman.
ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami pemahaman yang luas dan amal yang Engkau terima. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Ulangi Ya tasydidnya, perjelas jedanya, ulangi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Ah, muqarro. wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rizki berupa pemahaman seperti para nabi, hafalan seperti para rasul, pemahaman seperti para malaikat yang sangat dekat denganmu ya Allah, serta kelapangan hati seperti para arifin, yaitu orang-orang yang bijaksana. Dengan rahmatmu ya Allah, wahai zat yang maha pengasih. Allahumma fakihna fid din Wih, baca wa'alimna. qaf. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman yang baik tentang agama. Ajarkanlah kami takwil agar kami paham makna-makna yang tersembunyi dan tak kami pahami. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Ya Tuhan kami, terangkanlah hati kami, mudahkanlah urusan kami, dan lepaskanlah kekakuan dari lidah kami, sehingga mereka memahami ucapan kami. Allahumma tsabbitna ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas agamamu. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan kami sendirian, dan Engkau adalah sebaik-baik pewaris. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ra, tasydid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Tasydid, الرحيم tasydid, tasydid. Ulangi. A'udzu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Lillah, santai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Robbi, jangan rob, jangan pakai P.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walad pakai bo, walad. Jangan bunyi walad, jangan pakai bo. Walad. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, sebentar sebelum kita masuk ke materi, ilmu bermanfaat bukan bermanfaat. Hafalan bukan hafalan. Terus arifin itu tidak perlu disebutkan. Jadi langsung aja pemahaman atau apa tadi itu? Bagian kalimat awalnya seperti, nah sampai di seperti orang-orang yang arif, nggak usah seperti orang-orang yang bijaksana. Tadi itu kan orang-orang arifin, yaitu orang-orang kepanjangan. Terus huruf qaf jangan sampai ada anginnya. Faqih. Terus ada beberapa kata tadi tuh huruf qafnya tuh terlalu kenceng hamsnya. Terus takwil itu tulisannya takwil, tapi jangan dibaca takwil. Tak pakai hamzah, takwil. Ini jangan merokok. Nah, itu pakai kak dua-duanya tuh. Takwil. Sisanya oke, artikulasi bagus. Eh, tinggal lebih tenang dikit lagi. Oke, masuk ke materi. Teman-teman, udah nggak usah baca-baca mantra lagi, langsung. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas materi matsilah. Made. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas materi mengenai mad silah. Silah. Sod, pakai sod. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas materi mengenai mad silah. Mm-mm. Mad artinya panjang, sedangkan sil artinya hubungan. Jangan Maksud ngintip-ngintip, nggak bagus loh dilihatnya di kamera tuh. Tutuplah catatannya, sampaikan pemahaman, bukan sampaikan tulisan. Lihat dulu, lihat dulu. Habis itu tutup ngomong. Dah, teman-teman, ulang lagi atau lanjutin ya, aja? lanjut aja. Mada artinya Sedangkan dari situ. Mada artinya. mad artinya panjang, sedangkan sil artinya hubungan. Maksudnya, Nah, itu ber- sambil baca itu tutup. Dibilang tutup juga. maksudnya Ulang, ulang berhubungan dari dengan mad. hak dhamir. Mata di kamera tutup deh. Daya aku. Mistar nih bisa terbang ke Padang nih, ku terbangin ini Mistar. Ya. Ulang, ulang. Ngomong tuh lihat di kamera. Aku sebagai audiens merasa tidak dipedulikan karena kamu ngomong nggak lihat mata aku. Mad artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Ulang, mata masih ke bawah itu. Coba deh, ngomong sama audiens. Ngomong sama audiens.
Bu, teman-teman, mad itu artinya panjang. Sedangkan jadi ngerasa ada suasana interaksi itu ada. Baik, saya Baik-baik ulangi. tapi nggak berubah. Mad artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Maksudnya, berhubungan dengan hak dhamir secara keseluruhan. Hah? Maksudnya gimana tuh? Berhubungan dengan hadomir secara keseluruhan. Maksudnya gimana? Diulangi, maksudnya berhubungan dengan hak dhamir. Hadomir itu apa? Seru nih, materi ini belum dikasih loh. Coba, gak ada coach yang, belum ada coach yang ngebahas ini loh. Coba, aku pengen tahu dulu. Sekarang terlepas dari speaking. Baik. Hubungan tuh apa? Yang Isna pahami. Karena hak dhamir itu dalam bahasa Indonesia berarti dia pada laki-laki. Salah. Hadomir itu dalam bahasa Indonesia artinya hak sebagai keterangan kata ganti. Domir itu banyak loh. Ana, ana, nahnu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu domir semuanya loh. Ya, dicatat. Kocak, kocak. Hak domir. Hak Ya, domir itu hak yang bermakna kata ganti. bermakna. Karena aku coba kalau aku matiin cahaya, jelas nggak? Nggak jelas ya. Ya, Jadi silah hak hak domir itu hak yang bermakna kata ganti. Nah, domir yang digunakan dalam matsilah ini adalah kata ganti laki-laki ketiga tunggal. Jadi tetap harus disampaikan laki-laki ketiga tunggal. Karena ada juga hal domir laki-laki perempuan ketiga tunggal. Tapi kan perempuan ketiga tunggal tobi'i, bukan silah. Jadi mad artinya panjang, sila artinya hubungan. Maksudnya adalah berhubungan dengan kata ganti laki-laki ketiga tunggal. berhubungan. Kata ganti laki-laki ketiga tunggal atau disebut hal dhamir. Dah, baru masuk ke penjelasan selanjutnya. Coba diulang dulu. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang madal silah. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas matsilah. Membahas tentang Membahas tentang. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas materi mengenai mad silah. Mad artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Maksudnya hubungan kata dengan ganti, hubungan dengan hubungan dengan. iya. Maksudnya berhubungan dengan kata ganti orang ketiga laki-laki. Maksudnya berhubungan dengan kata ganti laki-laki orang ketiga tunggal. Kalau laki-laki udah nggak usah orang. Laki ketiga. Laki-laki ketiga tunggal. Maksudnya berhubungan dengan laki-laki. Kata ganti laki-laki. Maksudnya berhubungan dengan kata ganti laki-laki ketiga tunggal. Cirinya dalam Al-Quran yaitu yang pertama selalu berada di akhir kata. Kata siapa? Nggak selalu loh. Mas, Dikasihnya gitu lah. Berarti gimana? nggak selalu. Coba. Oke, kita terima dikasihnya begitu. Mm-mm. Masa, kamasali, kamas, apa kalimatnya? Bentar. Kalau
berada di akhir kalimat. Ntar aku cari dulu. Contohnya apa yang di akhir kalimat? Sudah, akhir kata bedakan sama akhir kalimat ya. Apa? Gimana gimana? Akhir kata bedakan sama dengan akhir kalimat. Kalimat itu, kalimat itu bahasa Arab. Terdiri dari Kalimat itu bahasa Arab. Asal kata dari kalimat itu bahasa Arab. Kayak sujud, masjid, itu kan berasal dari bahasa Arab. Terus diadaptasi ke bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita bilangnya kata serapan. ya. Kalimat itu asalnya bahasa Arab. Artinya kata di bahasa Indonesia. Cuma kalau di bahasa Indonesia, kalimat itu artinya gabungan beberapa kata. Jadi kalau kita mau menjelaskan ilmu tajwid dengan bahasa Indonesia, jangan bilang kalimat, bilangnya kata. Jadi gimana? Tadi Contoh, Isna bilangnya, nggak apa-apa, Isna mau bilang kalimat juga boleh, kata juga boleh. Yang pertanyaannya adalah hmm? contohnya apa? Keterangannya itu kan di akhir, akhir ya. Yang jadi pertanyaan tuh contohnya apa kalau yang di akhir? Mau akhir kata, mau akhir kalimat? Coba contohnya apa? Ilmihi. Emang ada kalau di akhir kalimat dibaca panjangnya? Iya, seharusnya enggak. Nah, kenapa kamu nggak ngomong ke coachmu? Nerima Iya, aja, dasar. Itu nerima aja karena adab atau BODOH? Nggak pakai mikir. ya, di akhir kata. Isna ngehnya tuh akhir ujung dari sebuah kata gitu loh, Ustazah. Ujung tulisan kali. Iya, ujung huruf, ujung apa ya? Ya, satu kata kan misal terdiri dari 4 huruf nih. Hmm. Kata. Jadi Hmm. A yang terakhir itu akhir kata maksudnya, bukan ya? Sebenarnya Apa gimana? benar juga di akhir. Cuma kalau kita menjelaskan mad di akhir dan konsepnya ini adalah mad silah, nggak mungkin kebaca madnya kecuali statusnya adalah mad tobi'i, kebaca tuh madnya. Tapi kalau mad silah kan nggak mungkin. Misli, Baik, udah beres. Mana ada jadi madnya? pun ya. Keterangan keterangan pemahamannya benar, tapi tidak harus disampaikan. Karena kalau disampaikan akan melahirkan makna yang berbeda. Oke, berarti di skip ya. Ya, di skip aja. Nah, sekarang kalimat yang paling aman gimana berarti? Cirinya, Oh iya, cirinya sebelum dan setelah huruf H domir ngapain terdapat ada sebelum dan setelah? Nggak ada urusan sebelum. H, H domirnya dulu kenapa? cirinya H domirnya berharokat kasroh tegak ataupun domah terbalik. Ya, tapi kan H domir dengan kosakata H domir doang itu kan belum jelas tuh gambarannya. H domir yang bentuknya kayak gimana nih? Itu perlu disampaikan karena kita nggak nulis. Jadi di perumpamaan gitu ya saya bentuknya. Dibayangkan dulu. Disampaikan, jangan dibayangkan, ntar orang nggak bisa lihat. Disampaikan supaya bisa divisualisasikan di konsep kepalanya audiens. Misalnya, contoh pada kata atau ciri hal domir, nih disampaikan aja. Hal domir laki-laki ketiga tunggal itu bentuknya bisa seperti ini, teman-teman, bulat, atau bisa juga bentuknya seperti pada kata Allah. Bentuk loh ya, bentuk. Tapi di Allah itu bukan hal domir. Bentuk tulisannya saja seperti. Karena kalau kita cari lahu, nggak semua orang langsung bisa connect lahu. Tapi kalau tulisan Allah, dia pasti connect.
mulai puyeng ngerangkai kata. Bisa yuk, bisa yuk. Itu berarti kita nyampeinnya eh bentuk hak domir gitu ya, saya. Ya, bentuk tulisannya. Teman-teman ada ya, bukan bukan. Hmm, Ulangi dulu aja dari mad. Artinya dari situ dah. Biar diramu lagi. Sudah terlalu lama soalnya nggak ngomongin silahnya. baik. Teman-teman, cepat banget. Iya. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas materi mengenai mad silah. Mad artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Maksudnya berhubungan dengan hak domir yang Atau, menunjukkan mm-mm, orang ketiga laki-laki tunggal. boleh. Laki-laki ketiga tunggal. Orang ketiga. Siapa selingkuhan? Laki ketiga tunggal. Kata ganti. Kata ganti itu nggak Oh boleh ya, hilang. Domir itu artinya kata ganti. maksudnya Ulang, ulang, berhubungan ulang, dengan ulang, ulang. Nggak dari maksudnya. Biar utuh apa yang didengar. 10 menit lagi nih. Cepetan. Allah. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai materi mad silah. Mad artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Maksudnya, eh, Berhubungan. maksudnya hubungan, maksudnya berhubungan dengan kata ganti laki-laki, maksudnya berhubungan dengan kata ganti orang ketiga laki-laki tunggal. Berhubungan dengan ganti laki-laki ketiga tunggal. Lanjut dulu. Enggak, beda ngintip dikit ya. Maksudnya Haldomir. Haldomir. Haldomir itu harus dibilang karena itu umum banget. dengan hak domir yang menunjukkan gitu ya. Ya, boleh. Maksudnya berhubungan dengan hak domir yang menunjukkan kata ganti laki-laki ketiga tunggal. Hmm. Cirinya, hak domir berharokat fathah kok fathah tegak. Cirinya, hak domir berharokat kasroh tegak atau dhammah terbalik. Kemudian bentuk hak domir itu sendiri ada dua. Yang pertama bulat, kemudian yang satu lagi hak domir pada bentuk hak pada tulisan Allah. Seperti bentuk H pada tulisan Allah. Seperti, harus ada kata sepertinya. Yang kedua bentuknya seperti huruf H pada lafaz Allah. Ya, contoh pada kata. Ya. Contoh pada kata ilmihi dan akhladahu. Satu aja, satu aja. Tapi dijelasin. Contohnya pada kata ilmihi Atau jangan ilmihi. Ambil yang orang hafal. Apa kira-kira? lahu mulku. Ya, boleh. Itu kan ayat kursi kan? Atau di walam yakullahu kufuwan ahad. Yang orang Iya, yang orang hafal dong. Cari contoh tuh yang orang familiar. Jangan cari contoh yang udah harus mahamin materinya,
Kudu mikir lagi contoh ini, contoh kalimat apaan? Contohnya, pada Nih, kata kalau mengulang, usahakan notice kita lagi ngomongin contoh apa sih? Teman-teman, contoh model silah gitu. teman-teman, contoh matsil, contoh madasilah yaitu pada kata yakullahu. Mm-mm. Di sana terdapat hak domir yang berharokat domah terbalik. Ya, dibaca. Dibaca panjang dua harokat. Ya, udah deh. Mau apa lagi? Mau ngomong apa lagi nih barusan? Tarik napas mau ngomong apa? Kosiroh sama Tawilah. Nggak, Gak usah. Gak boleh dong. Kan itu judulnya masih ada hubungannya. The real of hubungan ini. Coba. Masih ada waktu nih. Ya, 5 menit perkara lagi. ketiga aja ya Allah belibet banget dari tadi. Oke. Apa? Apa ketiga? Yang orang ketiga tuh lama banget. Makanya. Jangan bawa orang ketiga. Terus. Baik. Matsilah dibagi menjadi dua. Sapa dong. Sapa. Teman-teman, matsilah itu dibagi menjadi dua. Made. Ayam ada. Tapi emang harus pakai kol-kolah berarti ya, sudah ya? Sebenarnya tuh ya. Kalau mau bener. Kol-kolahnya akbar loh. Oh, Al mad. Iya. Yang kita ngomong pakai kubro aja salah loh. Apalagi yang nggak kol-kolah sama sekali. Teman-teman, mad teman-teman, madasilah dibagi menjadi dua. Yang pertama, madasilah kosiroh. Ya, Qasiroh. Kamu lihat-lihat tulisannya. iya, padahal mau nggak guna ya. Maaf. Matanya itu loh. Ingat, mata itu kunci untuk energi itu sampai ke orang. Jadi jangan sampai matanya kemana-mana. Kebutuhan dasar manusia itu diperhatikan salah satunya. Merasa dihargai, merasa diprioritasin. Mata kita prioritasin yang lain, gimana orang mau perhatiin. Coba. Itu aja, belum tentu sampai selesai kok. 5 menit itu dengan orang ketiga udah menghabiskan. Tinggal ngomong aja. Madalsilah qasiroh dan madalsilah qasiroh dan madalsilah tawilah. Coba jangan jangan lihat teks. Ngomong itu yang lancar coba. Teman-teman, matsilah itu dibagi Made, made. teman-teman, teman-teman, madasilah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, madasilah kosiroh dan yang kedua madasilah tawilah. Cirinya, Madas Hah? cirinya. Ya, ini lagi mau dibahas. Madasilah kosiroh dibaca pendek dua harokat. Nah, sebentar. Qasiroh ini artinya Pendek. sependek-pendeknya mad itu berapa? Mat pendek dua. Hmm. Jadi dibaca panjang 2 harokat. Gitu. Kan Tapi namanya artinya tetap. Kosor itu artinya pendek. Tapi pendek dalam versi mad itu adalah 2. Gitu dibilang kayak gitu. oh jelasin juga salah. Iya dong. Sama Oke. kayak pendek di sholat itu kan 2. Kosor kan? Tetap artinya pendek. Tapi pendeknya tuh 2.
Oke. Hmm. Teman-teman, matsilah qasirah. Ada. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, mad silah qasirah. Mata tuh, mata. Ngintip terus. Nya gantung ya seharusnya. Oke. Sebenarnya tuh gini loh. Gimana? Madel silah terbagi menjadi dua. Pertama, Hmm? madels. Nggak usah pakai sebut madnya lagi. Madel silah terbagi menjadi dua, yaitu qasiroh dan tawilah. Qasiroh artinya pendek, yaitu hanya dua harokat. Cirinya, jadi diberesin tuh kosiro. Jadi jangan kosiro bahas dikit, towila bahas dikit, balik lagi kosiro lagi bahas dikit, towila lagi bahas dikit. Kalau misalnya lebih dari satu, habisin dulu satunya, baru pindah ke yang kedua. Nih, 1 menit lagi meninggal nih. Aku contohin aja. Kosiro artinya pendek, yaitu hanya dua harokat. Cirinya bertemu dengan selain hamzah. Contohnya wa lahu ah lahu kufuwan. Mm-mm. Setelah hal domir terdapat huruf kaf, bukan hamzah. Panjangnya hanya dua. Kalau towilah artinya panjang, yaitu bisa 4 atau 5. Cirinya bertemu huruf